Ternyata rumah itu dulunya adalah rumah lama yang sudah lama kosong. Sebelumnya ada sebuah keluarga yang tinggal di sana. Oke guys, balik lagi di konten terjadi horor bersama gue Rian ya. Untuk segmen kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena ya teman-teman lagi pada sibuk, mau tidak mau konten harus terus dilanjutkan ya. Sekarang pakai setup yang agak lebih baru lah ya dari konten terjadi horor. Seperti biasa kita mau bawain lagi cerita-cerita horor yang udah teman-teman kirim lewat email kita. Terima kasih yang udah ngirimin kisah-kisah horornya ya. Ditunggu lagi buat teman-teman yang mau ngirim. Oke, langsung aja kita lanjut ke cerita. Kalian pernah dengar nggak hantu yang tinggal di rumah baru? Bukan karena rumah itu tua atau menyeramkan, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Oke, kali ini gue punya cerita horor tentang salah satu rumah, ya rumah baru ya, penuh dengan kejadian-kejadian yang aneh. Cerita ini dimulai dari sebuah rumah kecil yang baru saja membeli, yang baru saja dibeli di pinggiran kota. Rumah itu terlihat sempurna, dengan halaman yang luas, interior yang modern, dan suasana yang tenang. Setelah berbulan-bulan mencari tempat tinggal yang ideal, akhirnya mereka menemukan rumah ini. Semuanya terlihat sempurna. Kemudian sang ayah yang bernama Budi merasa senang karena akhirnya bisa memberikan rumah yang nyaman untuk istrinya dan keluarganya. Rumah itu memang baru, namun sudah siap dihuni. Mereka bahkan mulai merasa betah dengan suasana yang tenang, jauh dari keramaian. Namun setelah beberapa hari tinggal, hal-hal aneh mulai terjadi. Awalnya itu hanya suara-suara kecil lah, yang terdengar di malam hari. Seperti langkah kaki, kemudian suara pintu yang terbuka dan tertutup. Nah, kemudian Budi dan Siti awalnya berpikir itu hanya suara rumah yang baru dibangun, yang masih beradaptasi dengan penghuni rumahnya. Tapi lama-kelamaan suara itu semakin sering terdengar. Bahkan anak-anak mereka, Rina dan Taufik, mulai merasa tidak nyaman. Rina sering mengatakan bahwa dia merasa ada seseorang yang mengamatinya dari sudut kamar. Taufik pun merasa ada yang mengikutinya, meski tak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Kemudian Budi mulai merasa ada yang tidak beres di suatu malam setelah mendengar suara berisik di kamar mandi. Kemudian Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Dia bertanya kepada tetangga sekitar, dan dia mendengar dan membuat jantungnya berdebar kencang. Ternyata rumah itu dulunya adalah rumah lama yang sudah lama kosong. Sebelumnya ada sebuah keluarga yang tinggal di sana, namun mereka menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mereka. Beberapa orang bilang keluarga itu meninggal tragis, tapi tidak ada bukti yang jelas. Budi mulai merasa takut dan berpikir, apakah keluarga yang hilang itu masih ada di sana? Apakah mereka benar-benar pergi? Ini banget guys. Oke, lanjut. Kemudian di suatu malam, kejadian mengerikan terjadi. Setelah seharian bekerja, Budi dan Siti sedang beristirahat di kamar tidur mereka. Kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara keras di pintu depan.
Ketika Budi membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia menutup, ia melihat bayangan seorang pria berdiri di ujung lorong. Pria itu tampak kabur, seolah muncul dari kegelapan. Budi merasa kedinginan dan bergidik. Siti yang merasa panik segera meminta mereka untuk keluar dari rumah dan pergi ke rumah saudaranya. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka mendengar suara tangisan dari lantai atas. Tangisan seorang wanita yang seolah-olah minta tolong. Budi dan Sidi tidak tahu harus berbuat apa. Ketika mereka mencoba naik ke lantai atas untuk mengecek tangisan, ke lantai atas dan memastikan, tetapi saat itu mereka melewati ruang keluarga, mereka melihat bayangan seorang wanita duduk di sudut ruang, tampak menghadap ke jendela. Kemudian mereka akhirnya berlari keluar dan meninggalkan rumah itu. Setelah kejadian itu, Budi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Dengan bantuan seorang paranormal, mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut. Dan kemudian ternyata roh wanita yang mereka lihat itu adalah roh dari pemilik rumah sebelumnya yang meninggal karena bunuh diri setelah kehilangan seluruh keluarganya di dalam sebuah kebakaran. Roh itu ternyata belum bisa tenang karena dia merasa bersalah atas kejadian tersebut dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluarganya hilang begitu saja. Kemudian roh wanita itu kembali mengganggu rumah baru yang sekarang ditempati oleh Budi dan keluarga. Karena rumah itu adalah satu-satunya tempat yang masih terasa seperti rumah bagi dirinya. Jadi banget nih guys. Akhirnya setelah melakukan upacara perapihan, roh wanita tersebut bisa tenang dan akhirnya pergi. Rumah itu pun kembali menjadi tempat yang nyaman bagi Budi dan keluarganya. Namun mereka tidak akan pernah lupa kejadian yang mengubah pandangan mereka tentang rumah baru. Kadang kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik dinding rumah kita. Mungkin saja ada kenangan atau roh yang masih belum bisa beristirahat. Ingat, sebelum membeli rumah baru, pastikan ya guys, kalian mengecek terlebih dahulu historinya atau sebelumnya pernah ada kejadian apa, bukan ya untuk lebih memastikan lah ya. Kadang kan kita tergiur lah dengan luas tempat tinggal, kemudian murah. Nah itu mungkin bagi gue ya agak sedikit bertanya-tanya, kenapa kok pemilik rumah sebelumnya atau yang menawarkan rumah baru itu bisa jual lebih murah gitu ya. Pastiin lagi lah, di cross check lagi ketika kalian mau punya rumah baru. Ya mau rumah baru mau rumah lama gitu kan, terutama rumah baru lah, rumah lama juga sama. Pastiin lagi, dicek lagi kondisinya kayak gimana, terus sebelumnya ada kejadian apa, tanpa harus tahu lah gitu ya dari penjualnya. Intinya lebih tahu dulu lah sebelum kita membeli, harus mengecek lebih pasti lagi. Itu dia salah satu cerita dari Budi, salah satu teman kita yang udah ngirimin. Thank you banget buat kalian yang punya cerita-cerita horor mengenai rumah baru ataupun pengalaman aneh, boleh nanti di-share lah. Menurut kalian untuk cerita Budi ini ada yang sepengalaman ataupun pernah mengalami juga di rumah baru? Boleh nanti ditulis di kolom komentar. Itu aja mungkin untuk cerita horor kali ini.
Nanti next kita ceritain dari teman-teman kisah selanjutnya. Masih di terjadi horor.